Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, di video kali ini channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi tutorial cara menginstal Windows 7 di aplikasi VirtualBox. Nah, untuk yang belum menginstal aplikasi VirtualBox-nya silahkan diinstal terlebih dahulu. Dan untuk link downloadnya silahkan cek di deskripsi untuk link download aplikasi VirtualBox. Dan untuk panduannya ada juga di deskripsi untuk cara menginstal aplikasi VirtualBox. Nah, sebelum lanjut ke install Windows 7 di aplikasi VirtualBox, kita harus memiliki file ISO Windows 7-nya. Seperti ini filenya. Nah, tentunya sudah disiapkan file ini. Nah, ini bisa di-download di internet untuk file ISO Windows. Di sini saya menggunakan file ISO Windows 7 Ultimate 32 bit. Oke, kita lanjut ke aplikasi VirtualBox-nya. Silahkan dibuka aplikasi VirtualBox-nya. Seperti ini tampilan yang masih kosong. Selanjutnya kita pilih menu baru atau new jika aplikasi VirtualBox-nya berbahasa Inggris. Silakan klik new. Kemudian silakan isikan nama virtualnya atau VM-nya di sini. Sebagai contoh saya isikan nama di sini Windows 7. Oke, saya kasihkan 32 bit. Kemudian di versi ini akan otomatis terisi, biasanya akan mengarah langsung ke 32 bit jika kita mengetikkan 32 bit seperti ini. Jika Windows 7-nya 64 bit, silakan pilih yang 64 bit. Oke, di sini kita pilih 32 bit dan silakan klik lanjut. Kemudian menentukan ukuran memori, silakan tentukan ukuran memori, jangan sampai lewat di tanda hijau ini. Pastikan di dalam area yang hijau ini. Oke, di sini memori utama saya 8 GB. Saya akan membuat memorinya setengah dari memori utama ini, yaitu 4 GB atau 409. Oke, 4096. Jika 2 GB itu silakan diisikan. Untuk 2 GB itu 2048 karena 1 GB itu 1024 MB. Jadi tinggal kita kalikan. Oke, lanjut. Di sini saya mengisikan 4 GB dan saya klik lanjut. Kemudian di harddisk ini biarkan kita pilih buat. Oke, di sini pilih buat. Nah, di sini jika kita menggunakan file yang sudah pernah diinstal atau VHD, nah ini bisa kita gunakan kembali. Nah, ini filenya. Oke, kita pilih file VHD-nya. Nah, itu untuk yang sudah pernah menginstal virtual. Jadi menggunakan file VHD. Oke, ini biarkan, pilih tengah dan kita pilih atau klik buat. Nah, ini dia tipe harddisk, kita pilih VHD, nanti akan terbentuk satu file VHD sehingga kita mudah memindahkan virtualnya. Jika kita ingin memindahkan mungkin di laptop lain, tinggal kita kopikan VHD-nya dan nanti ketika menginstal, oke, tadi di sebelumnya ada pilihan, jadi tinggal kita pilih file VHD-nya dan kita jalankan. Oke, ini kita pilih VHD, kita pilih lanjut. Ini lanjut. Kemudian di sini untuk lokasi dan ukuran berkas. Nah, ini kita simpan di tempat yang mudah kita cari, karena jika secara default ini berlokasi di partisi C, kemudian dalam folder user, kemudian VirtualBox VMS, kemudian di sini ada folder lagi Windows 7 32 bit dan baru filenya. Oke, ini kita pindahkan, kita klik icon folder ini, kemudian silakan masukkan di data. Kemudian kita bikin folder di sini, mungkin folder virtual. Oke, SO atau sistem operasi. Kita buka foldernya dan kita pilih save. Untuk ukuran harddisk ini secara default 32 GB, kita tambah itu lebih bagus. Oke, di sini saya akan menggunakan 128 GB. Nah, ini maksimalnya 2 tera. Di sini saya menggunakan 128 GB, ini cukup. 64 GB itu cukup sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita pilih buat atau klik buat. Sampai di sini belum selesai karena kita belum memasukkan file ISO Windows 7 ini. Oke, ini kita masukkan file ISO-nya. Untuk masukkan file ISO bisa melalui menu di awal atau tampilan awal ini, melalui penyimpanan. Kemudian di sini ada SATA port 1 drip optik. Nah, ini kita klik, kita pilih sebuah berkas disk. Nah, ini pilihan yang nomor 2. Atau bisa melalui menu pengaturan, kita klik VM-nya melalui menu pengaturan. Jadi ada 2 cara. Kemudian masuk ke penyimpanan, kemudian klik kosong atau empty kalau yang bahasa Inggris. Kemudian pilih icon bulat ini atau icon disk, kemudian pilih sebuah berkas disk.
kemudian silakan cari file ISO Windows-nya. Nah, ini file Windows-nya, saya klik dan saya pilih open. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah kita masukkan file ISO Windows 7-nya. Nah, di sini akan terbaca seperti ini. Oke, pastikan seperti ini tampilannya. Zip optiknya terisi, file ISO, dan kita pilih atau klik mulai atau start. Kita tunggu hingga muncul tampilan instalasinya seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa kita besarkan. Oke, ini kita klik. Ini kita close, tidak apa-apa. Baik, kita tunggu. Kemudian jika tampilannya kurang besar seperti ini kita masuk ke menu titik di sini. Kemudian di sini ada layar virtual, ini bisa kita atur skalanya, misalnya 125%. Nah, ini akan membesar seperti ini. Oke, kemudian ini ada 150. Nah, akan besar seperti ini. Kemudian bisa kita full screen kan juga, mode layar penuh. Kita klik dan ini kita pilih beralih. Nah, seperti ini. Jika ingin memperkecil ini, kita kursornya kita arahkan ke bawah. Nah, ini akan muncul nanti pilihan-pilihan menunya. Oke, kita lanjut. Untuk bahasa install ini saya pilih bahasa Inggris, dan untuk time-nya ini Indonesia. Silakan ketikkan I di sini, huruf I pada keyboard. Oke, hingga muncul Indonesia. Kemudian pilih next. Kemudian pilih install now. Kita tunggu loading kembali. Di sini ada persetujuan, kita pilih accept. Oke, ini dia pilihan lisensinya, kita setujui. Kemudian pilih next. Di sini kita pilih custom karena kita tidak melakukan upgrade, jadi menginstal. Jadi kita pilih custom. Nah, ini harddisk yang tadi sudah kita alokasikan di awal tadi, 128 GB. Oke. Nah, jadi kita anggap ini harddisknya baru, belum ada data atau masih kosong. Nah, jika di laptop kita menginstal, itu akan ada data. Oke, ini kita buat partisi untuk partisi yang akan kita install, atau partisi C biasanya, local disk C. Kita pilih harddisk yang kosong ini dan pilih drive option. Kemudian pilih new. Nah, silakan tentukan untuk ukuran atau kapasitas untuk partisi C-nya itu berapa. Jika ingin menggunakan perhitungan silakan, karena 1 GB itu 1024 MB. Nah, di sini saya akan membuat 100 GB. Oke, untuk partisi C. Jadi, nah, untuk 100 GB silakan dikalikan 1024, tinggal kita kali 100. Oke, nah, maka akan didapat hasilnya 10. Oke, 102 400. Nah, ini jika ingin genap hasilnya, misalnya 100 GB. Oke, hasil untuk C-nya itu bisa kita tambahkan 100 MB. Oke. Nah, ini biarkan seperti ini, saya pilih apply. Maka nanti akan terpotong 100 MB-nya untuk sistem reserved ini. Nah, ini dia 100 MB. Dan ini menjadi 99,9 GB. Oke, tidak masalah. Nah, untuk partisi sisanya ini, alokasi ini nanti kita gunakan untuk partisi data. Ini nanti kita create atau kita buat setelah selesai instalasi. Ini kita pilih di partisi 2 untuk menginstalnya. Kita klik partisi 2 dan silakan klik next. Dan tunggu prosesnya hingga selesai, hingga nanti muncul tampilan pengisian nama komputer. Oke. Ini nanti kita percepat di proses ini. Oke, muncul pengisian nama komputer. Jadi sampai muncul seperti ini. Jadi di awal tadi biarkan sampai muncul tampilan pengisian nama komputer ini. Oke, kita isikan. Di sini kita isikan, ini boleh nama sendiri, tidak masalah. Oke, yang atas ini username. Kemudian yang bawah ini nama komputernya.
Oke, di sini saya isikan Windows seperti ini. Kemudian kita pilih next. Nah, ini ada caps lock, kita matikan caps lock-nya. Kemudian jika tidak ingin menggunakan password komputernya, silakan dikosongkan, biarkan, langsung kita pilih next. Jika ingin menggunakan password, silakan isikan password. Kemudian di sini isikan juga passwordnya dan password hint-nya juga. Oke, di sini tidak menggunakan password, kita pilih next. Nah, ini untuk aktivasi. Oke, jika memiliki produk kayaknya silakan diisikan. Jika tidak mempunyai, ini kita pilih, kita checklist. Oke, checklistnya kita hilangkan dan kita pilih next. Selanjutnya ini kita pilih yang paling bawah, Xmilator. Dan ini biarkan, waktunya sudah sesuai time zone-nya, Bakauheni Jakarta. Kemudian kita pilih next. Dan ini kita pilih public network. Dan proses finalisasi atau finishing. Oke, kita tunggu hingga muncul tampilan dari desktopnya. Oke, sudah tampil seperti ini. Oke, ini kita close dan tampilan di sini akan saya kecilkan. Kita arahkan kursornya ke bawah hingga muncul seperti ini. Kita klik. Oke, di bawah sini ada untuk memperkecilnya. Oke, nah ini sudah masuk ke tampilan desktop. Coba kita masuk ke Explorer. Kita klik ini. Kita lihat di komputer. Nah, ini masih satu partisi, local disk C. Nah, untuk yang data ini belum ada, kosong. Jadi kita buat, kita klik kanan di komputer ini, kemudian pilih Minek. Kemudian masuk ke disk management. Oke, kita tunggu, di sini akan tampil. Oke, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang unlokasi. Nah, ini dia unlokasi yang tadi kita sisakan untuk data. Kita klik. Nah, nanti akan ada tanda garis-garisnya ini. Ini artinya kita pilih atau kita klik. Oke, klik kanan di bagian yang unlokasi ini dan pilih New Simple Volume. Kemudian next, next. Ini biarkan, kita langsung next. Dan volume label ini kita berikan nama, mungkin data seperti ini. Dan kita pilih next. Kemudian pilih finish. Dan ini akan melakukan format. Oke, ini sudah di sini. Jika seperti ini tampilannya, ini sudah kita close. Dan akan terbentuk atau muncul data di sini partisi baru. Nah, ini untuk menyimpan data di sini kita buka, ini bisa. Oke. Nah, ini partisi yang tadi kita alokasikan sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan menginstal. Oke, ini semacam driver. Pilih di menu. Oke, di peranti ini. Kemudian masukkan Emacs CD Guest. Nah, ini kita klik. Oke, kemudian kita masuk di Explorer. Ini biasanya muncul di Explorer. Nah, ini dia. VirtualBox Quest. Oke, ini kita double klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih di sini. Nah, ini dia. Oke, yang shortcutnya atau exe yang 267 KB ini. VBox Windows. Nah, ini kita install. Kita double klik. Kemudian pilih yes. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita pilih next. Kemudian next. Next. Oke, jadi ini semacam driver untuk virtual Windows 7 ya ini. Kemudian ada notif ini kita pilih install. Kita klik checklist selalu, always kita install. Oke, kita tunggu dan nanti diminta untuk melakukan restart setelah selesai ini. Oke, sudah selesai. Ini kita pilih finish. Dan virtualnya melakukan restart. Ini biarkan restartnya hingga selesai.
Oke. Dan nanti bisa dicoba sendiri setelah diinstal file tadi, perbedaannya seperti apa. Oke, ini tampilannya akan saya perkecil sedikit di 125%. Oke. Nah, ini setelah diinstal driver tadi seperti ini tampilannya. Oke, ada perubahan dan coba kita pilih full screen atau mode layar penuh. Nah, maka akan full seperti ini. Jadi seperti menggunakan pada komputer atau Windows sebenarnya. Oke, jadi tidak seperti virtual. Nah, ini dia, ini startnya. Kemudian kita melakukan setting. Oke, baik itu menginstal Windows 7 di komputer sebenarnya, ini tidak apa-apa, kita setting, kita masuk ke control panel, start, control panel. Kemudian masuk ke sistem dan security. Kemudian user akun ini, change user akun. Ini kita matikan ke never, kita pilih OK. Mungkin update-nya juga atau firewall. Oke, ini firewall kita matikan juga, Windows firewall. Kemudian pilih turun Windows firewall dan ini kita pilih off. Kemudian ini juga dan pilih OK. Selanjutnya oke, coba kita Windows update ini. Kita klik. Coba kita masuk di change setting. Oke, nah ini kita pilih never for check update. Kita pilih OK. Oke, selanjutnya kita munculkan menu di depan ini. Kita klik kanan, kemudian pilih personal. Dan kita klik atau masuk ke change desktop icon dan kita checklist semua ini. Oke, seperti ini. Apply. Oke, dan ini muncul sudah icon menunya, komputer, kemudian network, cycle bin, dan control panel. Oke. Nah, ini untuk memperkecil ya. Oke, silakan kursornya arahkan ke bawah, nanti akan muncul tampilan ada menunya. Oke, jadi bisa kita pilih di sini yang mini mesh. Oke, nah ini akan kecil seperti ini. Oke, nah akan mengecil. Oke, nah untuk menutupnya, ini jangan langsung di close. Jadi kita shutdown seperti biasa. Seperti kita mematikan komputer. Klik ini dan shutdown. Kemudian jika ingin membuat virtual lagi, itu langkahnya sama seperti di awal tadi. Nah, silakan dibedakan nama VM-nya atau nama virtualnya. Nah, setelah sudah menutup, nah ini bisa kita tutup juga ini. Nah, di sini statusnya dimatikan. Jika ingin membukanya lagi, tinggal kita klik mulai. Oke, ini kita tutup. Oke, mungkin hanya saja untuk tutorial cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.